Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Zahra benar-benar mengerjakan semua laporannya sampai lembur di rumahnya. Zahra bahkan sudah mengirim file-file penting saat malam hari. Zahra benar-benar ingin menyelesaikan semua pekerjaannya dan menghabiskan banyak waktu bersama dengan Dewangga. Dia sangat antusias bahkan ingin merubah rencana perjalanan mereka. Zahra menghubungi Dewangga saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Mereka malam ini tak bisa tinggal bersama karena Dewangga juga lembur untuk menyelesaikan laporan besok. Tak sampai menunggu lama, Dewangga menjawab panggilan Zahra. Tentu tanpa basa-basi Dewangga segera mengatakan sesuatu. Daro, aku kangen. Kita hanya tak bertemu sehari, Mas. Namanya juga kangen. Tumben telepon. Mas besok sampai lusa sibuk? Tidak, aku sudah mengganti semua jadwalku selama 3 hari ini. Ada apa? Kalau begitu, ayo kita pergi camping. Camping? Itu ide yang bagus. Aku akan cari sebuah tempat. Terima kasih Mas sudah mau menurutiku. Apa kamu punya peralatan camping? Sepertinya punya, tapi tak lengkap. Aku ingat Daro, aku ingat kalau aku punya mobil SUV, bagaimana kalau kita melakukan camping car saja? Itu bagus, kita tak perlu takut hujan. Baiklah, besok aku jemput jam 10 EN ya. Baik, aku akan membuat beberapa makanan yang bisa kita hangatkan di sana. Oke, besok mau dibawakan apa? Tak perlu Mas. Baiklah, sampai jumpa besok sayang. Bye Mas. Panggilan itu segera dimatikan dan Zahra segera menutup matchbooknya. Tujuan utamanya adalah dapur. Dia harus melihat ada bahan makanan atau tidak. Kalau tidak, dia harus bangun lebih awal untuk ke supermarket. Setelah membuka kulkas, rupanya dugaannya benar. Dia tak memiliki bahan makanan yang dia inginkan. Membuka ponselnya dan melihat supermarket 24 jam apa ada di sekitar rumahnya. Zahra tersenyum saat melihat ada sebuah supermarket yang buka 24 jam. Dengan cepat Zahra mengambil jaket dan pergi berbelanja malam itu duga. Hanya perlu 15 menit untuk sampai di supermarket itu. Zahra segera memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam supermarket sambil mendorong troli belanjanya. Aku butuh beberapa daging dan sayuran. Zahra mengambil beras yang ukuran kecil, daging slice, beberapa sirloin, sayur dan buah. Zahra bahkan membeli beberapa camilan yang menurutnya enak dan juga minuman kemasan. Dia ingat kalau dia memiliki sebuah kotak penyimpanan minuman, jadi dia harus membawa beberapa minuman. Zahra juga mengambil beberapa perlengkapan makan dan yang lainnya karena memang selama menikah, Zahra tak membeli terlalu banyak barang. Setelah selesai dan menghabiskan uang yang lumayan banyak, Zahra segera pulang dan istirahat. Perjalanan singkat Zahra menuju rumahnya tentu membuat Zahra senang karena bisa cepat sampai rumah. Zahra segera memasukkan semua bahan makanan ke dalam kulkas dan istirahat. Zahra segera membaringkan tubuhnya dan pergi ke dalam alam mimpinya. Sedangkan Dewangga tadi yang masih di kantor segera pulang dan melihat mobil SUV miliknya. Dewangga bahkan memanggil beberapa orang bengkel malam itu juga untuk memastikan mobilnya baik-baik saja. Sedangkan dirinya dan beberapa bodyguard mencari perlengkapan camping van yang dulu pernah dia pakai saat masih suka bermain. Setelah mengeluarkan semuanya termasuk kompor portable dan alat masak lainnya, setelah semua terkumpul, seorang bodyguard segera bertanya pada Dewangga. Tuan, apa kami perlu ikut? Untuk apa? Membantu Anda. Aku tak begitu bodoh dengan hal seperti ini. Kalian jaga saja semuanya yang ada di sini. Baik Tuan. Bodyguard itu juga membantu Dewangga memasang beberapa perlengkapan di mobil SUV-nya dan juga memasukkan peralatan. Semua sudah bagus, Bos. Mobil ini terawat dengan baik. Terima kasih. Jasa kalian sudah diurus asistenku. Baik, Tuan. Terima kasih. Dewangga hanya mengangguk dan pergi dari sana setelah semua selesai. Dewangga akhirnya naik ke lantai atas untuk mandi dan tidur. Dia tak sabar menjemput Zahra besok pagi. Cah, ayo habiskan banyak waktu bersama. Pagi datang begitu cepat. Zahra pagi-pagi sekali sudah menyiapkan beberapa bahan makanan dan mencuci sayuran serta buah. Zahra memilih membawa makanan matang untuk hari ini dan besok dia berencana masak di sana. Jeti dengan antusias,
Zahra mengambil kotak pendingin otomatis di gudang. Zahra membuat daging bulgogi dan juga sandwich dari rumah untuk sarapan dan juga makan siang mereka. Setelah menata semuanya yang lumayan banyak, Zahra segera naik lagi ke atas untuk mandi dan menyiapkan perlengkapannya sendiri. Zahra membawa 2 dress dan juga baju kasual serta skincarenya. Tak lupa Zahra memakai sepatu kets putih kesukaannya. Zahra dengan cepat turun lagi dengan menenteng sebuah tas dan juga ponsel di tangan kirinya. Sampai di bawah, Zahra melihat Dewangga sudah di sana mengeluarkan makanan dari rumah ditaruh di bagasi mobil. Mas sudah datang. Kamu sudah siap? Sudah, apa makanannya kurang? Tidak, kalau kurang berburu saja kita berdua. Zahra terkekeh dan mendekati Dewangga yang tinggal membawa sebuah kotak pendingin. Dewangga mencium kening Zahra saat wanita itu mendekatinya. Cah, kamu wangi. Jeti biasanya tidak wangi. Sama-sama wangi, tapi aku belum memujimu. Oh, ayo berangkat. Tamat campingnya butuh perjalanan 1 jam, En. Baiklah. Zahra mengambil kotak makan berisi sandwich dan dibawanya menuju tempat duduknya. Mungkin mereka akan makan di perjalanan. Mobil Dewangga sudah mulai berjalan setelah memeriksa perlengkapan keduanya. Zahra benar-benar tak menyangka mobil SUV ini disulap menjadi mobil camping yang bagus. Bahkan jok belakang dihilangkan untuk tempat tidur. Mas Dewa sudah sarapan? Belum, aku lupa tadi saking senangnya akan pergi camping. Kamu belum sarapan? Mau mampir ke restoran terdekat? Tidak perlu, aku tadi bawa sandwich. Apa ini cukup untuk sarapan berdua? Cukup, suapkan ya. Daripada harus berhenti. Iya. Zahra membuka kotak makannya. 4 potong sandwich dan buah potong terdapat di dalamnya. Zahra mengambil sepotong sandwich dan menyodorkannya pada Dewangga saat mobil mereka berhenti di lampu merah. Tentu Dewangga dengan senang hati menerima sandwich itu. Dewangga dengan cepat memakannya sampai baru habis setengah. Lampu lalu lintas sudah hijau. Mau tak mau, Dewangga harus berjalan kembali. Zahra segera memberikan air putih pada Dewangga dan lelaki itu meminumnya dengan pelan. Masih mau lagi? Zahra menyodorkan sepotong sandwich kecil dan langsung dimakan oleh Dewangga. Setelah itu Zahra memakan sandwichnya sendiri dan juga memakan buah potong. Tak lupa Zahra juga menyuapi Dewangga dengan sepotong stroberi. Manis, seperti kamu. Banyak gombalnya. Dewangga terkekeh dan berbelok ke sebuah kawasan bukit untuk menuju tempat yang dia sewa. Ya, Dewangga menyewa sebuah kawasan dengan pemandangan yang indah saat siang ataupun malam hari. Zahra melihat sekeliling saat mobil Dewangga berhenti di atas bukit. Zahra dan Dewangga segera keluar. Ini menakjubkan. Bagaimana bisa aku tak tahu ada pemandangan seindah ini di kota? Kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Kamu benar, Mas. Ayo dirikan tenda agar makan siang bisa sambil istirahat. Oke. Keduanya tertawa bersama sambil mendirikan tenda yang berdampingan dengan mobil. Setelah selesai, Zahra dan Dewangga duduk bersama di samping mobil. Kamu suka? Suka sekali, Mas. Terima kasih. Kapan-kapan kita camping lagi. Dewangga dan Zahra menghabiskan waktu bersama. Setelah tadi siang memakan makanan dari rumah dan setelah itu keduanya mencari kayu serta berkeliling. Malam ini mereka habiskan dengan duduk di depan api unggun dan juga melakukan barbeque. Ini sangat menyenangkan. Keduanya mengobrol dengan santai dan sesekali saling mencumbu. Sayang, kamu senang? Tentu, aku selalu menginginkan hal ini. Kelak kalau ingin hal lain katakan saja padaku. Apa bisa begitu? Aku ini kekasihmu, bagaimana tak bisa? Kamu benar, terima kasih kekasih hebatku. Dewangga terkekeh dan menoleh pada Zahra karena Dewangga sedang menggrill daging. Lalu apa hadiah untuk lelaki hebatmu ini? Apa ya? Diberi barang dan uang? Kamu saja kaya raya, mau aku beri tubuhku, kamu sudah setiap hari menyentuhnya. Bagaimana kalau kamu menuruti keinginanku? Apa? Bercinta. Kita sudah hampir setiap hari melakukan itu. Bukankah kita lama tak melakukannya di mobil, kita lama tak melakukan uah? Lihat sayang. Pemandangannya indah sekali. Zahra segera mengalihkan pembicaraan ini. Dia sudah panas jika membicarakan tentang percintaan panas. Sedangkan Dewangga tersenyum gemas dan ikut berjalan di belakang Zahra yang menjauh untuk melihat pemandangan kota.
Dengan pelan Dewangga memeluk Zahra dari belakang dan menyandarkan kepalanya di bahu Zahra. Aku lama tak merasakan hal tenang ini, lama aku tak senyaman ini. Dewangga berbicara pelan dan lekas mengeratkan pelukannya. Sedangkan Zahra tersenyum. Rasanya sangat senang saat diri sendiri menjadi tempat kenyamanan orang lain. Karena dia sendiri tak bisa menemukan tempat nyaman. Bahkan dengan Dewangga, Zahra tak bisa memutuskan menjadi tempat nyaman atau tidak. Zahra berbalik dan membalas pelukan Dewangga. Pelukan Dewangga masih saja hangat. Dia akan selalu rindu dengan pelukan ini. Dewangga dan Zahra akhirnya duduk dengan Zahra menyandarkan kepalanya di bahu Dewangga. Tangan keduanya saling bertautan, bahkan sesekali Dewangga mencium punggung tangan Zahra. Zahra bahkan sesekali tersipu malu karena perlakuan Dewangga terlalu memprioritaskan Zahra. Bukankah hubungan seperti ini terlalu menyenangkan untuk Zahra? Kamu jadi berangkat ke London? Iya, mencoba kehidupan lainnya. Pasti di sana lama ya? Aku tak tahu. Cah, iya mas. Sayang, izinkan aku untuk menjadi kekasihmu seutuhnya. Maksudnya mas? Biarkan aku memperlakukanmu seperti kekasih pada umumnya. Membuat kamu bahagia dan berjalan bersama tanpa harus kucing-kucingan. Mas, itu sepertinya sulit. Aku baru saja bercerai dengan adikmu. Akan banyak kabar miring tentangmu nantinya. Apa aku peduli? Tidak, aku hanya peduli dengan kamu sayang. Mas. Zahra memeluk Dewangga lagi, sedangkan Dewangga mengecup kening Zahra. Dia akan sulit melupakan wanita ini. Keduanya saling diam menikmati setiap pikiran yang menerjang keduanya. Mereka tak memperdulikan apapun sampai cuaca semakin panas dan akhirnya keduanya memutuskan untuk berdiri. Sayang, di sekitar sini ada sebuah telaga buatan untuk berenang. Mau ke sana? Mau mas? Ayo, cuaca panas seperti ini sangat cocok untuk bermain air. Iya. Dewangga berdiri lebih dulu dan segera membantu Zahra berdiri juga. Keduanya pergi dari sana menuju telaga yang dimaksud oleh Dewangga. Keduanya berjalan dengan bergandengan tangan. Zahra begitu senang karena saat menuju telaga Zahra melihat hamparan bunga yang indah dan juga beberapa hewan yang mungkin sengaja dilepas di sana. Sampai di telaga itu, Zahra begitu terpesona. Airnya begitu jernih dan juga ada gazebonya. Wow, tempat ini indah sekali mas. Benarkah? Ayo pergi main air. Ayo. Zahra dengan cepat masuk ke dalam air yang rupanya cukup dangkal. Dia dengan senang hati membasahi dressnya dan membuat Dewangga semakin gemas. Dia pikir membawa Zahra pergi berlibur adalah pilihan yang tepat. Zahra seperti anak kecil yang baru diajak keluar rumah. Cah, saat asyik bermain air, Dewangga dengan cepat menarik tangan Zahra dan memeluknya dengan erat. Mas, aku mau sebuah ciuman Zah, cepat. Zahra menatap Dewangga dengan ujung bibirnya dia gigit. Ini di luar ruangan, bagaimana kalau Dewangga ingin melakukan yang lebih di sini? Cah, Zahra dengan pelan memajukan tubuhnya untuk semakin rapat dengan Dewangga. Zahra secepat mungkin mencium Dewangga. Niatnya hanya sekilas, tapi dengan cepat Dewangga menahan tubuh Zahra. Dan keduanya berciuman cukup lama. Dewangga melumat dan menyesap bibir Zahra. Bahkan sesekali Zahra menggeram karena perlakuan Dewangga. Zahra juga dengan erat meremas ke meja Dewangga. Dewangga mengangkat tubuh Zahra menuju pinggir danau dan melepaskan ciuman keduanya. Mata Zahra begitu sayu. Dewangga bisa merasakan kalau Zahra sekarang tangan bergairah. Dewangga melepas kancing dress Zahra bagian atas yang hanya memperlihatkan sebagian dada Zahra. Zahra menatap Dewangga yang siap bermain-main di dadanya. Dia ingin menolak, tapi dia sangat ingin merasakan kelanjutan dari kegiatan Dewangga. Dan benar saja, Dewangga melahap habis dada Zahra ke dalam mulutnya dan tangannya meremas dada Zahra lainnya. Mes, Dewangga tak akan melarang Zahra untuk berhenti menggeram dan mendesakkan namanya. Dia suka dan dia akan selalu melakukan itu. Banyak tanda kemerahan di dada Zahra dan tentu Dewangga melihat semua karyanya begitu senang. Dewangga menyusuri tubuh Zahra dan berhenti di tempat favorit Dewangga. Dengan pelan Dewangga menyingkap sendiri dress Zahra dan membuat wanita itu berdebar begitu kencang. Mas, geli. Dewangga dengan pelan mengusap permukaan tempat favoritnya dan sedikit menekannya saat sampai di inti Zahra. Dewangga tak melepas G-string Zahra dan memilih untuk hanya menyingkapnya sedikit. Dewangga melihat ke arah Zahra dan wanita itu begitu merah seakan selesai sauna.
Sayang, Mas. Dewangga menekan permukaan itu sekali lagi dan sedikit menggeseknya. Dia begitu senang melihat Zahra yang tetap berusaha sadar di tengah gejolak gairahnya. Mas, itu geli. Bagaimana kalau masuk? Ah, Mas, ini ya. Dewangga tersenyum saat Zahra mulai terbuai dengan permainannya. Zahra bahkan sekarang tak bisa berpikir jernih. Mas, ayo kembali. Sekali keluar, Dewangga semakin cepat memainkan jarinya ke dalam tubuh Zahra dan tentu Zahra merasa terpental karena permainan Dewangga. Ah, Mes. Tubuh Zahra sedikit mengejang dan tentu disambut sebuah ciuman hangat oleh Dewangga. Ciuman yang membuat Zahra kembali ingin merasakan hal yang membuatnya mengejang. Tapi sepertinya memang mereka harus kembali karena hari mulai mendung. Tak akan lucu kalau keduanya kehujanan dan sakit saat pulang dari sini. Dewangga dengan cepat mengangkat tubuh Zahra dan berjalan menuju mobil camping mereka. Mas, aku bisa jalan sendiri. Kamu pasti lelah setelah permainan tadi. Jangan protes. Mas, ya sayang. Bukankah kita sudah seperti pasangan suami istri? Dewangga tersenyum. Yang dikatakan Zahra memang benar. Dia dan Zahra melakukan banyak hal layaknya sepasang suami istri, lalu kenapa dia mau seperti kekasih lainnya? Ya, karena Dewangga ingin memamerkan kekasih hebatnya dan juga wanita yang sangat cantik ini. Hanya kurang seorang anak, jadi kita bisa benar-benar menjadi pasangan suami istri. Kamu benar. Tapi jika kamu tak mau, tak apa, aku siap menerima semua keputusanmu. Terima kasih suamiku.